Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pembelajaran kimia kali ini dengan judul kelanjutan dari stoikiometri, yaitu menentukan kadar suatu zat atau suatu senyawa. Yang pertama yaitu menentukan kadar unsur dalam senyawa. Rumusnya adalah A persen sama dengan jumlah atom A dikali ARA atau massa atom relatif A dibagi massa molekul relatif atau MR senyawa dikali 100%. Sedangkan untuk mencari kemurnian suatu zat atau suatu senyawa, dicari P persen sama dengan MR senyawa dibagi jumlah atom A dikali ARA dikali A persen. Nanti kebalikan dari reaksi di atas atau rumus di atas ya. Keterangan di mana A adalah atom yang di dalam senyawa biasanya diketahui. Kalau untuk reaksi ini yang diketahui, ini yang ditanya. Kemudian kalau P adalah kemurnian senyawa atau kemurnian zat, saya lambangkan dengan P. Nah, sekarang persentase yang ini bisa diganti dengan massa. Misalnya dalam soal nanti diketahui massanya 20 gram. Nah, di sini rumusnya adalah persen. Jadi persen ini boleh kita ganti dengan massanya. Ya, jadi persen boleh massa boleh diganti dengan persen. Oke? Baiklah, kita akan memberikan contoh soal dari rumus yang tadi. Ya, contoh soal yang pertama yaitu tentukanlah persentase masing-masing unsur dalam senyawa kalsium karbonat, yaitu CaCO3, ArC12, Ca40, O16. Berarti persentase atom Ca, atom C, dan atom O. Ya, persentase masing-masingnya. Ya, kalau persentase masing-masingnya, yaitu kita masukkan. Persen yang pertama yaitu kita cari terlebih dulu adalah MR-nya. MR CaCO3 sama dengan Ca40. 40 ditambah C12 ditambah O adalah 3 dikali 16. Sehingga didapatkan nilainya sebesar 100 ya. Jadi MR-nya adalah 100. Kita masukkan yang pertama yaitu persen Ca. Persen Ca sama dengan jumlah Ca di sini adalah 1. Berdasarkan rumus jumlah Ca dikali ArCa adalah 40 dibagi dengan MR senyawa tersebut adalah 100 dikali 100%. Yang ditanya adalah persentase. Sehingga kita dapatkan, ini saya coret, jadi sehingga didapatkan nilainya sebesar 40%. Jadi kadar Ca dalam senyawa CaCO3 adalah sebesar 40%. Yang kedua yaitu persen C. Persen C jumlahnya di sini adalah 1 ya. 1 dikali AR-nya 12 dibagi MR-nya 100 dikali 100%. Sehingga kita dapatkan ini 100 bisa dicoret. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah sebesar 12%. Jadi kadar Ca dalam CaCO3 adalah 12%. Ya. Yang berikut yaitu persen CO. Persen CO. Jumlah atom O di sini adalah 3. Berarti 3 AR-nya adalah 16 dibagi 100 MR-nya dikali 100%. Makanya kita dapat adalah ini dicoret, berarti 3 kali 16 sehingga didapatkan 3 kali 16 48%. Jadi jawabannya kadar kadar O dalam senyawa CaCO3 adalah 48%. Jika kita jumlahkan semuanya totalnya adalah 100%. Contoh soal kedua. Hitunglah massa dan persen masing-masing atom yang terdapat dalam 20 gram CH3COOH. Jadi boleh kita hitung terlebih dulu massa atau boleh terlebih dulu adalah persen. Tetap kita mencari pertama adalah MR CH3COOH ya. Sama dengan C ada 2, berarti 2 kali 12 24 ditambah O ada 2, 2 kali 16 32 ditambah H 3 tambah 1 4. 4 kali 1 jadi 4 sehingga dapatkan nilainya adalah 60. Jadi MR-nya adalah 60. Boleh kita cari massa dulu, boleh kita cari
dulu karena hasilnya akan tetap sama. Nah, kalau kita cari massa, jadi massa C sama dengan, nah sama dengan tadi jumlah C di dalam ini adalah 2. Jumlah 1, 2. Kemudian dikali dengan AR-nya berjumlah 12. Dibagi adalah 60. Dikali masanya lah sekitar 20 gram. Nah, sehingga kita dapatkan nilainya sebesar, kita coret dulu. Ini habis, ini dapat 3. 3 dicoret dapat 4 ya, 4. Berarti 2 kali 4 adalah, sehingga nilainya adalah 8 gram ya, 8 gram. Nah, sekarang bagaimana persentasenya? Nah, persentasenya tinggal adalah 8 gram dibagi, totalnya adalah 20 dikali 100%, sehingga didapatkan, kita coba coret, ini dapat 5, 8 kali 5, sehingga dapatnya adalah 40%. Jadi atom C dalam CH3 COH adalah 40% jika kita cari massanya terlebih dahulu. Kemudian kita cari untuk massa daripada si atom H lagi, H. Jadi kita balikkan persen H. Persen H sama dengan jumlah H ada 4 dikali AR-nya 1 dibagi 60 dikali 100% sama dengan, kita hitung persennya terlebih dahulu ya. Kita balik, berarti ini dapat 10, didapat 6 ya. Sehingga dapatkan nilai sebesar, sehingga dapatkan nilai 6,67%. Nah, bagaimana mencari massa? Nah, untuk mencari massa H sama dengan tinggal 6,67 kalau persen itu per 100 dikali 20 gram. Sehingga didapatkan nilai sebesar, coba kita coret, ini dapat 1, ini dapat 5. Berarti 6,67 dikali dibagi 5. Sehingga didapatkan nilai sebesar 1,334 gram. Nah, jadi dapatkan massa dari CH dalam CH3 adalah 1,334 gram. Persen adalah 6,67%. Dibalik. Jadi terserah mau cari persen dulu atau massa dulu, terserah. Begini caranya. Kemudian yang terakhir adalah massa atom U ya. Massa O. Kita coba lagi massa terlebih dulu. Massa O berarti jumlah O ada 2. 2 kali 16 dibagi MR-nya 60 dikali massa totalnya adalah 20 gram, kita coret, berarti ini dapat 3 ya. 2 kali 16 dibagi 3 sehingga kita dapatkan dengan 10,67 gram ya, sehingga kita dapatkan massanya adalah 10,67 gram. Nah, untuk mencari persentase dari O sama dengan 10,67 dibagi berapa? Totalnya 20 kali 100%, sehingga didapatkan nilai, kita coret terlebih dahulu ya, kita coret, dapat 5, 10 kali 5 dapat 5, sehingga didapatkan nilai 53,33 gram 53,33%. Jadi nah, lalu kita hitung 40 tambah 6,67% tambah 53,3% hasilnya 100%. Sedangkan massanya 8 ditambah 1,334 ditambah 10,67 juga hasilnya adalah sebesar 20 gram. Jadi benarlah pekerjaan kita. Lanjut kita ke contoh nomor 3. Kadar C dalam cuka CH3COH adalah 32%. Itulah kemurnian dari cuka tersebut. Nah, kita hitung terlebih dulu adalah MR. MR CH3COOH sama dengan C-nya ada 2, berarti 2 kali 12, 24 ditambah hanya 3 tambah 1, 4. 4 dikali 1 berarti 4. Ditambah O-nya 2, 2 dikali 16, 32. Sehingga kita totalkan dapatlah selesai nilainya 60, MR-nya 60. Nah, kemurnian dari cuka tersebut, rumus kemurnian apa? P% sama dengan MR dibagi
jumlah atom kita misalkan saja X ya, dikali jumlah atom kita misalkan X dikali dengan ARC ya, dikali persen siapa? Persen C persen ya, tinggal kita masukkan angkanya. MR-nya 60 dibagi jumlah atom C ada 2, 1, 2, berarti ada 2 dikali AR-nya 12 dikali C persen berapa? 32%. Nah, kita coret mana yang perlu. Berarti ini 2, 32 dapatlah 16. 16 kita coret, ini dapat 3, ini dapat 4. Ya, sama-sama bagi 4. 60 kali 4 dapatlah 240 dibagi 3. Sehingga dapatlah nilainya sebesar 60 kali 4, 240 dibagi 3. Sehingga dapatlah 80%. Jadi kemurnian daripada cuka yang mengandung 32% C adalah 80%. Lanjut ke soal nomor 4. Sebanyak 2,4 gram karbon, itu adalah C, terdapat dalam 25 gram senyawa CaCO3. Jadi CaCO3-nya sebanyak 25 gram, di mana C hanya 2,4 gram. Berapakah kadar karbon dalam senyawa tersebut? Ya, dalam senyawa ya. Senyawa tersebut AR. Nah, kita cari AR-nya dulu, MR-nya. MR CaCO3. Ca 1 kali 40 ditambah C juga 1 kali 12 juga 12 ditambah O 3 kali 16, 3 kali 16 48 dijumlahkan dapatlah AR-nya adalah 100, MR-nya adalah 100. Nah, sama hal dengan tadi. Ini tidak ada berhubungan dengan massa ya. Ini hanya berhubungan dengan tadi berhubungan dengan persen, ini berhubungan dengan massa. Nah, tinggal saja kita ganti kemurnian dari berapakah kadar karbon. Ini berapakah kadar karbon? Artinya berapakah kemurnian kadar karbon dalam senyawa tersebut. Nah, caranya bisa kita cari dulu kadar C ya. Kadar C dalam senyawa tersebut. Nah, kadar C. Persen C dalam CO3 jumlah C1 dikali 12 dibagi MR-nya 100 dikali. Nah, berapa gram? Nah, tidak perlu kali persen, sorry. Oke, ini kita ganti dengan massa. Persen ini kita ganti dengan massa C ya. Massa C. Berarti kali massa totalnya berapa? 25 gram. Kita cari 25 gram. Nah, kita hitung berapakah hasilnya. Ini dapat 4, ini dapat 1 ya. 12 kali 1 dibagi 4, 12 bagi 4 dapatlah nilainya sebesar 3 gram. Nah, baru kita cari persen si C ya. Persen C sama dengan yang ada dalam senyawa tersebut adalah 2,4 dibagi yang seharusnya adalah 3 gram dikali 100%. Sehingga didapatkan nilainya sebesar 240 dibagi 3 dapatlah nilai 80%. Berarti kadar si C dalam senyawa tersebut adalah 80%. Atau kemurnian C tersebut dalam senyawa CaCO3 hanya 80%. Contoh soal yang terakhir, yang kelima, yaitu berdasarkan hasil penelitian, ternyata di dalam kopi terdapat senyawa kafein. Hasil analisis menunjukkan bahwa kafein, MR kafein adalah 194 mengandung 28,9% nitrogen. Berapakah jumlah atom nitrogen yang terdapat dalam senyawa kafein tersebut? Ya, berapakah jumlah persen atom nitrogen yang terdapat dalam senyawa kafein tersebut? Nah, kita cari. Ini adalah berarti jumlah MR-nya diketahui, tapi berapakah jumlah N-nya? Nah, karena di sini ada kita persen nitrogen, makanya sebaiknya kita menggunakan rumus yang mana? Rumus yang kemurnian zat atau kadar zat. Nah, rumus apapun boleh kita gunakan ya. Rumus apapun. Nah, kita gunakan rumus untuk mencari kadar zat saja dulu. Berarti karena ini ditanya adalah nitrogen, berarti persen N sama dengan X dikali ARN dibagi MR dikali 100%.
ya. ARN kelupaan di soal ya. ARN sama dengan 14. Kita masukkan. Jadi rumus apapun boleh, rumus kemurnian juga boleh dilakukan. Jadi kita ambil rumus yang ini saja. Berarti persennya berapa? Persen N ya, N nitrogen N besar ya. Berarti adalah sekitar 28,9%. Sama dengan X itu adalah jumlah atom N yang ditanya ya, kali ARN adalah 14 kali MR-nya sebesar 194 dikali 100%. Nah, kita tinggal coret persen dicoret dengan persen. Berarti sehingga kita dapatkan nilai X sama dengan, berarti nilai X adalah 28,9 dikali 194 dibagi 14 dikali 100. Sehingga didapatkan nilainya sebesar 4,00 sekian ya. Sehingga kita bulatkan adalah 4. Jadi dapat diketahui bahwa kandungan nitrogen dalam senyawa kafein adalah 4 buah atau 4 atom nitrogen. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel Rovens Chemfan dengan membunyikan tanda lonceng. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.